Halo guys, hari ini saya akan kembali menceritakan pengalaman saya menangani tim Tarkam agar bisa meraih gelar juara. Oke guys, jadi musim ini tim saya FC Buteng bermain kurang maksimal di leg pertama babak 16 besar setelah ditaklukkan oleh Piade FC dengan skor telak 5-2 guys. Kadal. Oh ya, kalau kalian sendiri pernah nggak sih ngalamin kayak gini? Tim yang sebelumnya main bagus, tiba-tiba musim ini bermain sangat-sangat buruk. Dan bahkan untuk meraih kemenangan menghadapi tim kecil pun sangat sulit. Kalau pernah, coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Dan kira-kira apa yang kalian lakukan agar tim kalian bisa kembali menemukan performa terbaiknya. Oke guys, jadi hari ini kita akan kembali menghadapi Piade FC di leg kedua babak 16 besar Liga Champion. Dan tentu saja misi saya kali ini sangat teramat sulit. Karena untuk bisa lolos ke babak perempat final, kita harus bisa menaklukkan Piade FC dengan skor telak 4-0 tanpa balas. Tentu ini adalah misi yang sangat-sangat mustahil guys, karena di leg pertama saja Piade FC sukses mencetak 5 gol ke gawang tim saya FC Buteng. Dan mereka punya lini pertahanan yang sangat-sangat solid ya guys ya, dimana di leg pertama kita cuma bisa cetak 2 gol. Dan kali ini kita akan menggunakan skema formasi yang berbeda karena formasi 4-2-3-1 yang kita terapkan ternyata kesulitan untuk bisa menaklukkan formasi 4-1-2-3 freestyle yang diterapkan oleh tim lawan. Di mana formasi yang diterapkan oleh Piade FC adalah salah satu meta formasi yang dulu pernah sangat populer di game Top 11. Dan ternyata saat ini formasi tersebut masih menjadi salah satu formasi yang sangat sulit ditaklukkan. Nah, untuk menghadapi formasi yang diterapkan oleh tim lawan, kali ini kita akan menggunakan skema formasi yang berbeda. Jika sebelumnya kita menggunakan formasi 4-2-3-1, kali ini kita akan menggunakan formasi yang cenderung jauh lebih ofensif, yaitu formasi 3-1-3-2-1 atau bisa disebut juga sebagai formasi 3-4-3 diamond. Tapi pertanyaannya, apakah dengan taktik, strategi, dan formasi yang kita terapkan kali ini kita mampu mengalahkan tim lawan atau justru tim saya akan tumbang di leg kedua? So, buat teman-teman yang mungkin penasaran gimana jalannya pertandingan antara Piade FC versus FC Buteng di leg kedua dan mampukah FC Buteng comeback di pertandingan kali ini, let's go, mari kita bahas sama-sama. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kalian bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like dan juga subscribe biar saya terus semangat membahas seputar game Top 11 ke depannya. Oke, dan berhubung sebentar lagi pertandingan antara Piade FC versus FC Buteng akan segera berlangsung, jadi sebelum pertandingan berlangsung kita harus mempersiapkan tim sebaik mungkin. Mulai dari meningkatkan moral pemain hingga mantap, kita juga harus memastikan kondisi pemain bugar. Karena pertandingan kali ini sangat teramat penting untuk tim saya yang berencana untuk bisa meraih comeback di leg kedua. Tapi tentu ini misi yang sangat sulit ya guys ya. Meskipun kita udah menerapkan taktik, strategi, dan formasi yang cukup ofensif dan kita juga punya pemain yang harusnya punya pengalaman yang cukup bagus untuk bisa meraih comeback, tapi lawan punya kapasitas yang sangat bagus. Bahkan mereka punya penyerang yang sangat-sangat produktif dan itu terbukti di mana Piade FC berhasil mengemas 5 gol ke gawang FC Buteng di leg pertama. Dan untuk bisa lolos ke babak perempat final seperti yang kita bahas di awal, kita harus bisa mencetak 4 gol ke gawang mereka guys. Nah, kebetulan musim ini kita punya cukup banyak poin gaya main yang kita dapatkan dari event tembakan dahsyat dan saya cukup hoki. Jadi kita akan tingkatkan potensi gaya main pemain andalan saya ya guys ya, yaitu penyerang inside forward, yaitu si Gemperley. Ya, dia adalah salah satu pemain kunci untuk tim saya musim ini. Dan kita juga akan tingkatkan untuk efek gaya mainnya sampai kali 7. Jadi biar lebih mantap di leg kedua ini guys, karena dengan meningkatkan efek gaya main harusnya pemain-pemain depan saya bisa bermain lebih apik. Ya, kita masih punya sedikit poin gaya main, tapi sayangnya nggak cukup untuk meningkatkan levelnya, jadi kita akan gunakan seperti ini aja guys. Kita bisa tingkatkan untuk pemain-pemain andalan kita ya guys ya. Semoga aja dengan meningkatkan efek gaya main nanti lini serang tim saya bisa lebih produktif. Terutama di sini kita benar-benar mengandalkan di Zlatan Ibrahimovic sebagai ujung tombak utama tim saya, karena musim depan rencananya penyerang target man tersebut yaitu si Zlatan bakal sering duduk di bangku cadangan karena kita punya rencana yang cukup besar di mana kita akan melatih penyerang poacher yaitu si Alessandro Lo
untuk menggantikan peran penyerang target man yang performanya sudah mulai menurun. Ya memang sih dia punya finishing yang tinggi banget biar di angka 395, tapi ternyata itu nggak cukup karena kreativitas serta kecepatannya sudah sangat-sangat menurun guys. Dan kemarin kita udah bahas mengenai tinggi badan pemain, kemudian juga skill, atribut kunci pemain yang kita miliki, kenapa sekarang jadi mandul. Kemarin udah kita bahas, dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu pembahasannya, kalian bisa coba cek videonya di channel saya. Dan sebelum kita masuk ke pertandingan, saya juga mau ngasih tahu nih ke teman-teman semua, barangkali ada teman-teman yang mungkin lagi nyari jasa top up dengan harga yang lebih murah tapi amanah, kalian bisa menggunakan jasa top up NN Top 11. Dan buat teman-teman yang mungkin ingin menggunakan jasa saya, kalian bisa hubungi saya langsung via WhatsApp, dan nomornya udah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke, jadi ini adalah taktik yang akan kita gunakan menghadapi Piade FC. Kita bakal menggunakan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan mungkin perpaduan aja, kemudian untuk gaya umpannya panjang ya. Lalu untuk counter attack non aktif, untuk pressing stylenya low, kemudian tackling stylenya juga isi, lalu untuk marking stylenya zonal, dan untuk jebakan offsetnya kita bikin off aja ya guys ya. Kita coba taktik, strategi, dan formasi ini guys, mudah-mudahan efektif menghadapi formasi 4-1-2-3 style atau formasi 3-4-3 holding tersebut. Karena memang formasi yang akan kita hadapi kali ini salah satu meta formasi di game top 11 tempo dulu guys, yang saat ini menurut saya masih cukup bagus. Waktu itu udah kita bahas juga ketika kita membahas mengenai formasi timnas Spanyol, dan ya hasilnya cukup efektif. Formasi tersebut bisa menahan gempuran tim yang kualitasnya lebih tinggi 20%, dan kali ini kualitas kedua kesebelasan cukup berimbang guys, cukup berimbang. Jadi ya saya rasa pertandingan ini akan berlangsung sangat menarik. Oke, dan kick off babak pertama akan segera dimulai, dan kita lihat susunan dari kedua kesebelasan di mana kedua tim punya kualitas yang cukup seimbang, dan kita kalah agregat gol di leg pertama. Tim lawan punya keunggulan 3 gol atau skornya itu 5-2, agregatnya 5-2. Jadi lawan unggul 3 gol. Jadi untuk bisa menyingkirkan Piade FC di leg kedua babak 16 besar, kita harus bisa mengemas 4 gol atau mencetak 4 gol tanpa balas ke gawang tim lawan guys. Piade FC, tim asal Thailand. Oke. Pertandingan sudah berlangsung tepatnya di menit kelima. Kita lihat manajer lawan tidak hadir, mereka benar-benar meremehkan FC Buteng guys. Mentang-mentang sudah unggul 5-2, manajer lawan gak hadir di sisi lapangan warga. Oke, menit ke-6 skor 0-0, agregat 5-2, belum ada satu gol pun yang diciptakan oleh FC Buteng di pertandingan kali ini. Dan kita lihat akankah counter formasi dan akankah maksud saya formasi 3-1-3-2-1 yang kita terapkan bakal jadi counter formasi 4-1-2-3 style, atau justru kita bakal tumbang lagi di leg kedua ini. Oke, serangan kembali dilakukan kali ini oleh FC Buteng. Ada Gemperle dari sisi sebelah kanan, umpan crossing, siapa yang dituju, dan baik sekali, tandukan yang sangat bagus, tapi sayangnya penjaga gawang dari Piade FC bermain sangat bagus sehingga bisa menepis kulit benar dengan sangat luar biasa. Lionel Messi, umpan pendek pada Martinelli, cukup tenang, main dua pemain, umpan ke tengah. Oke, one on one Gamperle di sana, dan astaga, kadal. Dua penyelamatan gemilang dilakukan oleh penjaga gawang Piade FC. Penjaga gawang yang sangat-sangat bagus sekali. Gamperle, Zlatan Ibrahimovic, bagus sekali one on one, tembak saja, lagi-lagi Putra, penjaga gawang Piade FC, berhasil menangkap kulit bundar warga. Oke, kita pakai fokus umpan melalui sayap kanan. Semoga kali ini kita bisa menjebol gawang lawan. Umpan yang sangat luar biasa, Toribio di sana, umpan crossing, Messi, ya ampun, Zlatan Ibrahimovic udah one on one sama kiper guys. Tadi dia dapat bola rebound ya guys ya, tapi bolanya masih melambung guys, dan kiper lawan kampret banget, rumahnya 7 guys.
Saya suka gimana ya, kesel aja kalau misalkan tiba-tiba penjaga gawang lawan main bagus. Karena seringnya ketika penjaga gawang main bagus kayak gini, kita lihat Romonya 7,2 jadi pemain terbaik di timnya Piala FC, kita bakal sulit sekali untuk bisa menjebol pertahanan lawan, guys. Jadi meskipun kita mendominasi penguasaan bola, kalau kiper lawan lagi GG kayak gini, lagi bagus banget kayak gini performanya, biasanya kita bakal sulit untuk bisa menaklukkan mereka. Dan tadi kita udah ubah taktiknya ke bertahan. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk membongkar lini pertahanan lawan dulu. Jadi ketika mereka lengah, kita akan coba serang mereka. Dan satu kesempatan gameplay dan goal gameplay. Tapi sayangnya ada potensi offside. Harusnya sih onside ya. Oke, onside. Skor 1-0 agregat 35. Kita butuh 2 gol lagi untuk menyamakan agregat menjadi 5-5 dan memaksa pertandingan lanjut ke babak extra time atau mengemas 4 gol di babak kedua agar kita bisa langsung lolos ke babak perempat final tanpa melalui babak extra time, warga. Dari position kita unggul jauh 62 ya guys ya, dan serangan kembali dilakukan kali ini. Noregat mencoba menggiring bola, bagus sekali, dan bener-bener si Dutra penempatan posisinya bagus banget cuy, aneh banget ya. Beberapa tembakan masa bisa tepat di pelukan penjaga gawang semua sih. Martinelli baik sekali, umpan ke tengah. Ini dia Martinelli, semoga gol. Umpan pada Gamperley kembali melewati penjagaan, bagus sekali. Ada Messi. Kopet. Udah dapat berapa kesempatan masih belum bisa dimaksimalkan dengan baik cuy, aneh banget, kocak. Tadi bola beberapa kali ditangkap oleh penjaga gawang dan Messi tadi udah dapat peluang emas, tapi sayangnya bola masih bisa direbut. Kali ini serangan balik berbahaya, umpan terobosan maksudnya, beruntung ada si Wood di sana. Oke. Kita akan coba terus menekan lini pertahanan tim lawan. Menit 45, skor 1-0. Kita butuh 2 gol lagi untuk bisa menyamakan kedudukan menjadi 5-5. Atau butuh 3 gol lagi untuk bisa menyingkirkan Piala FC. Tapi di babak pertama saja kita kesulitan untuk bisa menjebol gawang lawan karena penjaga gawang mereka bermain sangat baik, warga. Tapi dengan perubahan taktik gigih bertahan, kita berhasil mencuri 1 gol. Kali ini kita bakal gunakan gaya tekanan tinggi di laga kali ini, lemparan ke dalam. Oh ya, untuk taktiknya kita ubah aja lah ke menyerang. Kita ubah ke menyerang dan kita lihat serangan balik kembali dilakukan, berbahaya, tapi beruntung ada si Wood lagi-lagi berhasil memblok serangan atau memutus serangan tim lawan di area tengah. Tapi sayangnya tidak menghasilkan serangan balik cepat. Ada Gamperley di sana, umpan crossing ke bagian 7, tanduk saja dan gol Noregat. Nomor punggung 11 dari FC Butang berhasil mencetak gol kedua di babak kedua, tepatnya di menit ke-52. Ada apa dengan angka 2? Skor 2-0 agregat 45. Kita butuh 1 gol lagi. Kita butuh 1 gol lagi untuk menyamakan agregat menjadi 5-5. Ayolah, let's go. Kita pasti bisa. Ayolah, 1 gol lagi. Waktu masih cukup panjang. Semoga para pemain mulai menemukan performa terbaiknya, tapi penjaga gawang kampret justru performanya naik cuy. Messi kali ini cukup baik, umpan belakang, jauh ke depan, tembak saja dan ini dia. Oh, sayang sekali Toribio. Ternyata lebih dulu terjebak offside. Penempatan posisi yang tidak cukup apik dari Toribio. Skor masih belum berubah, 2-0 untuk keunggulan FC Butang. Kita butuh 1 gol lagi ya, karena kita mampu mencetak gol ke gawang tim lawan di babak kedua. Messi. Gamperley kali ini mencoba mengirim bola. Gamperley. Alah, kiperna ampun. Masa tembakan yang bisa tepat di penjaga gawang semua, cuy. Martinelli, umpan, Gamperley, kampret. Oh, tekel, jambak, sebret. Kopet. Oke, kita coba gunakan taktik dengan mental tim gigih menyerang ya guys ya, dengan gaya tackle normal, kemudian untuk jebakan offside tetap off. Kita lihat
Toribio umpan crossing, Ibrahimovic lagi-lagi satu peluang emas gagal dimaksimalkan dengan baik oleh Zlatan Ibrahimovic. Sementara waktu mulai mendekati akhir guys, udah di ujung tanduk nih cuy. Ayolah satu gol lagi. Pusing aing pusing, woi. Kampret Zlatan Ibrahimovic. Sebenarnya kita punya beberapa pemain cadangan sih, tapi saya masih belum percaya cuy. Soalnya pemain-pemain cadangan yang kita tempatkan juga rata-rata pemain yang tidak memiliki skill cukup bagus dan Zulizmani kali ini berhasil menyelamatkan skuad bundar. Oke, kita pakai menyerang aja guys. Kita pakai nyerang aja. Menit 84 skor 2-0, kita butuh satu gol lagi. Semoga ada satu kesempatan untuk membawa pertandingan maju ke babak extra time. Kita lihat Kaysep. Serangan balik, ayolah gol. Toribio kasih depan. Alah bengong deh euy. One on one, ini dia Zlatan Ibrahimovic dan kampret, setan anjir. Udah one on one, Zlatan Ibrahimovic kopok. Udah one on one guys. Satu peluang emas gagal dimaksimalkan dengan baik oleh Zlatan Ibrahimovic. Dan tim lawan dapat kesempatan dari serangan balik cepat. Kita lihat mencoba menggiring bola Warin di sana, tapi beruntung ada si Wood lagi-lagi berhasil mengagalkan satu serangan, satu peluang emas yang didapatkan oleh Piada FC. Tapi kita masih belum aman, kita butuh satu gol lagi untuk menyamakan kedudukan menjadi 5-5. Terus menyamakan kedudukan menjadi agregat 5-5. Menit 88 serangan dilakukan kali ini. Oris coba giring bola berbahaya melihat penjagaan, tembak saja tapi beruntung tembakan Oris melambung ke luar lapangan. Ayolah menit 89 serangan terakhir untuk FC Buteng. Ayolah let's go. Let's go, satu lagi. Oke, ini dia Martinelli. Gol. Setan. Popet udah dipastiin gagal, cuy. Alah. Kita selebrasi, udah mah KO, selebrasi lagi. Ya, kita memang menang, guys, tapi kita kalah. Soalnya di babak pertama kita kebobolan terlalu banyak gol. Andai kita cuma kebobolan 1 gol, mungkin kita bisa comeback. Andai kita cuma kebobolan 3-1, kita bisa lanjut babak extra time. Tapi kali ini kita kebobolan 5 gol, cuy. Kita butuh 3 gol, tapi yang kita lesakan cuma 2 gol. Kita butuh 1 gol, tapi itu sudah tidak mungkin karena pertandingan sudah berakhir. Dan para pemain FC Buteng sebenarnya bermain cukup bagus di leg kedua, tapi itu nggak cukup karena kita tidak mampu mencetak banyak gol ke gawang tim lawan. Dan tentu ini jadi pukulan telak untuk saya sendiri sebagai manajer FC Buteng, karena saya tidak mampu membawa FC Buteng, membawa tim saya meraih sesuatu yang cukup menyenangkan, yaitu meraih trofi. Dan musim ini kita sudah dipastikan gagal untuk bisa kembali meraih trofi cup maupun di Elite, dan kita juga sangat kesulitan untuk bisa mengalahkan tim lawan di kompetisi Liga. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton dan mendukung tim saya di laga kali ini. Makasih banyak atas support dan dukungannya. Ya, sampai tanya sedih, Tapi memang sih seperti yang kita bahas di awal bahwa musim ini kita masih belum memperkuat tim, meskipun kita sempat belanja banyak pemain muda. Tapi setelah saya pertimbangkan, setelah saya pikirkan dan saya pertimbangkan, ternyata ada baiknya kita mulai nabung booster kondisi terlebih dahulu, karena musim depan kabarnya Top 11 bakal melakukan update besar-besaran dari Top 11 2026 beralih ke Top 11 2027 guys. Mantap ya guys ya. Jadi yang rencananya hari ini kita bakal perkuat tim, atau musim ini kita bakal perkuat tim, tapi setelah inget sebentar lagi bakal update, jadi saya cancel guys, untuk memperkuat tim saya cancel ya guys ya. Dan ya mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Mohon maaf pertandingannya kurang begitu menarik karena tim saya tumbang di leg kedua dan udah dipastiin tersingkir. Jadi semoga pembahasannya bermanfaat. Makasih juga buat membership dan Top 11. Makasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.